Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Mikrobiologi Kehutanan akan mempresentasikan tentang pembuatan media, sterilisasi, dan kultivasi mikroba. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Selanjutnya terdapat outline untuk presentasi kali ini. Latar belakang. Untuk mengembangkan mikroba dibutuhkan media atau medium. Media merupakan campuran zat makanan atau nutrien yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroorganisme. Media yang baik adalah media yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Saat melakukan sesuatu yang berhubungan langsung dengan mikroorganisme, kita harus tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri. Salah satu yang harus dilakukan adalah proses sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu cara untuk membebaskan alat ataupun bakteri dari bentuk kehidupan. Salah satunya organisme yang tidak diharapkan. Pada sistem kultur mikroba, sterilisasi sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari mikroba lain. Sterilisasi dapat dilakukan dengan teknik fisika maupun kimia. Sterilisasi fisika dapat dilakukan dengan cara panas kering, panas lembab, filtrasi, maupun radiasi. Sedangkan sterilisasi kimia dapat dilakukan dengan menambahkan senyawa yang bersifat antimikroba, contohnya alkohol. Kultivasi merupakan upaya dari pemeliharaan pertumbuhan mikroba. Agar kultivasi berhasil, diperlukan cara pengerjaan menggunakan teknik aseptik. Baik, untuk tujuan pada praktikum kali ini, itu yang pertama adalah menentukan perbedaan komposisi media pertumbuhan untuk bakteri Serratia marchescens dan Staphylococcus aureus, serta untuk fungi itu ada Rhizopus oligosporus dan juga Penicillium sp. Untuk poin yang kedua, menentukan fungsi dan prinsip dasar dari sterilisasi panas menggunakan autoklaf. Yang ketiga, menentukan fungsi dan prinsip dasar dari sterilisasi fisik menggunakan teknik filtrasi. Yang keempat, menentukan fungsi dan prinsip dasar dari sterilisasi kimia menggunakan alkohol 70%, antibiotik, dan antifungi. Poin yang kelima, menentukan perbedaan dan fungsi dari teknik-teknik isolasi dan purifikasi pada mikroba. Dan yang keenam, menentukan perbedaan dan fungsi dari teknik-teknik kultivasi mikroba. Berikutnya, dugaan sementara atau hipotesis dari tujuan yang telah dibuat tadi. Untuk poin pertama adalah nutrien agar atau Na merupakan media biakan yang dibuat dari ekstrak daging sapi, pepton, agar, NaCl, dan ekstrak yeast. Kemudian untuk nutrien broth atau NB terdiri dari beef extract, yeast extract, natrium klorida, dan juga pepton. Sedangkan untuk potato dextrose agar atau PDA terdiri dari ekstrak kentang, dextrose, agar, dan asam tartarat. Kemudian untuk poin yang kedua, fungsi dari autoklaf adalah untuk sterilisasi dengan prinsip dasarnya itu menggunakan tinggi tekanan panas untuk membunuh bakteri. Poin yang ketiga, fungsi dan prinsip dasar dari sterilisasi fisik menggunakan teknik filtrasi adalah ukuran mikroba yang terfilter oleh filtrat. Poin yang keempat, alkohol 70% akan mendenaturasi protein dan melarutkan lemak pada bakteri sehingga dapat membunuh bakteri. Kemudian untuk antibiotik dan antifungi dapat mengganggu proses sintesis yang terjadi dalam bakteri ataupun fungi sehingga dapat membunuh keduanya. Poin yang kelima itu adalah isolasi akan menghasilkan koloni bakteri yang terdiri atas beberapa isolat mikroorganisme. Apabila purifikasi akan menghasilkan suatu koloni murni dari suatu mikroorganisme. Dan kemudian untuk poin yang keenam, perbedaan pada penggunaan teknik kultivasi akan bergantung pada media dan kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan jenis mikroba yang akan dikembangbiakan. Pembuatan media mikroba. Pentingnya pembuatan media mikroba karena mikroba atau bakteri memerlukan dan memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Media pertumbuhan juga bisa digunakan untuk mengisolasi mikroba atau bakteri, mengidentifikasinya, serta membuat kultur murni. Pembuatan media sendiri seperti media padat biasanya digunakan untuk mengamati penampilan atau morfologi koloni bakteri dan mikroba. Pada praktikum kali ini, kita memerlukan 3 macam medium, yaitu ada medium Na, Nb, dan PDA. Medium sendiri merupakan campuran suatu bahan zat makanan atau nutrien yang fungsinya sebagai tempat tumbuh suatu bakteri atau mikroba. Medium yang pertama ada nutrien agar atau Na. Berdasarkan fungsinya termasuk medium umum, berbentuk padat karena mengandung agar padat sebagai bahan penghambatnya, dan berfungsi untuk mengamati morfologi koloni bakteri. Yang kedua ada nutrien broth atau NB. Berdasarkan fungsinya, medium ini termasuk dalam golongan medium umum, berbentuk cair, dan dapat diletakkan pada tabung kultur, sehingga berfungsi sebagai media stok kultur mikroba. Dan medium yang ketiga ada medium potato dextrose agar atau PDA. Berdasarkan fungsinya, medium ini termasuk golongan medium umum. Lalu, medium ini terbuat dari air rebusan kentang dan dextrosa. Sedangkan fungsinya, medium ini berfungsi sebagai tempat
pengembangbiakan untuk yes dan kapang. Sterilisasi dapat dilakukan secara fisika maupun kimia. Pada praktikum kali ini, salah satu alat atau proses sterilisasi fisika yang digunakan adalah autoklaf. Prinsip kerja dari autoklaf ini adalah sterilisasi menggunakan tekanan uap air dan panas, digunakan suhu 121 derajat dan tekanan sebesar 15 lbs pada autoklaf. Alasan mengapa digunakan suhu 121 derajat dan tekanan sebesar 15 lbs adalah pada keadaan tersebut mikroorganisme yang ada di dalam suatu benda akan terbunuh dan mati. Kemudian dilakukan pengamatan pada medium NB yang diberi perlakuan sterilisasi dengan autoklaf dan yang tidak. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, perbedaan yang terlihat adalah pada NB yang disterilisasikan dengan autoklaf tidak terdapat tanda-tanda terkontaminasi dari bakteri, sedangkan pada NB yang tidak dilakukan sterilisasi dengan autoklaf terlihat keruh. Kekeruhan yang terjadi merupakan sebuah tanda bahwa NB tersebut terkontaminasi oleh bakteri. Hal ini terjadi karena sterilisasi memang dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari mikroba lain yang tidak diharapkan keberadaannya. Dikutip dari Yusmaniar dan Hoiron 2017. Selanjutnya, sterilisasi dengan filtrasi. Prinsip kerja filter ini adalah menyaring cairan sampel dengan saringan tipis. Nutrisi pada media berdifusi dan terserap pada membran, sehingga sel akan tumbuh menjadi koloni. Filter membran nitroselulasa berfungsi untuk mengikat protein dan asam nukleat dalam konsentrasi tinggi. Molekul protein diikat melalui interaksi hidrofobik. Membran nitroselulasa memiliki ukuran pori-pori mikroskopis yang berdiameter lebih kecil dari sel mikroba, yaitu 0,2 mikrometer, sehingga sel-sel akan terjebak ke dalam cuman Petri berisi media. Keuntungan dari penggunaan millipore filter ini ialah efektif dalam menyaring mikroba, dikatakan oleh Frank et al. 2013. Dan dapat dilihat pada gambar pertama, yaitu sterilisasi glukasa tanpa filtrasi setelah 24 jam dengan medium NB teramati cairan berwarna bening kekuningan. Selanjutnya, pada gambar kedua, sterilisasi glukasa tanpa filtrasi setelah 48 jam, cairan sedikit keruh. Dan pada gambar ketiga, yaitu sterilisasi glukasa dengan filtrasi setelah 24 jam dengan medium NB teramati cairan berwarna bening. Warna bening menunjukkan tidak adanya kontaminasi. Hal ini dapat terjadi karena sterilisasi memang dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari mikroba lain yang tidak diharapkan keberadaannya, dikatakan oleh Yusmaniar dan Hoiron 2017. Selanjutnya adalah sterilisasi dengan alkohol. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum modul ketiga, diketahui bahwa kuadran yang diberi alkohol 70% tidak teramati adanya koloni bakteri, sementara pada kuadran yang diberi alkohol 96% dan tidak diberi alkohol atau disebut kontrol, teramati adanya koloni bakteri. Hal ini sejalan dengan Luginda et al. Tahun 2018 bahwa alkohol itu merupakan pelarut lipid yang dapat merusak membran sel. Alkohol yang biasanya dipakai itu adalah alkohol 70% yang efektif memecah protein yang ada pada organisme dan tidak mudah menguap. Hal ini diperkuat oleh Hafsan tahun 2014 bahwa alkohol 96% mengalami penguapan yang lebih cepat sehingga bakteri mampu untuk hidup kembali di media tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan medium Na dan medium PDA yang telah diberi streptomycin, tidak teramati adanya koloni bakteri, namun hanya ada koloni jamur. Hal ini sejalan dengan Megerdician tahun 2013 bahwa streptomycin ini bekerja dengan cara mengganggu fungsi ribosom sel bakteri, yang ditambahkan oleh Charpentier et al. Tahun 2013. Fungsi ribosom yang diganggu ini disebabkan oleh adanya kesalahan membaca kodon, sehingga terjadi penghambatan sintesis protein dan akhirnya berujung pada kematian sel bakteri. Berdasarkan hasil pengamatan sterilisasi dengan nystatin pada medium Na teramati adanya koloni bakteri dan koloni jamur, sementara pada medium PDA tidak teramati adanya koloni bakteri dan adanya koloni jamur. Seharusnya nystatin ini menurut Jasusman tahun 2014 efektif untuk jamur dan ragi, namun tidak efektif pada bakteri, protozoa, dan virus. Menurut Rimadani tahun 2015, nystatin ini bekerja dengan mengikat komponen utama dinding sel jamur, yaitu ergosterol, sehingga menyebabkan terbentuknya pori-pori pada membran. Dan hal ini ditambahkan oleh Dale dan Hewlett tahun 2013 bahwa pori-pori ini menyebabkan kebocoran ion K+, pengasaman, dan kematian pada jamur. Faktor lain yang menyebabkan koloni bakteri tidak tumbuh adalah karena PDA memiliki pH yang rendah sehingga tidak cocok untuk ditumbuhi bakteri, menurut Cappuccino tahun 2014. Selanjutnya ada isolasi bakteri. Isolasi bakteri atau mikroba ini yaitu suatu proses untuk memisahkan satu jenis mikroba tertentu dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran, atau memindahkan satu mikroba tertentu atau bakteri dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya pada suatu media buatan. Tujuan dari isolasi bakteri ini adalah untuk mendapatkan biakan mikroba murni yang tidak tercampur oleh mikroba lainnya atau zat lainnya. Adapun beberapa contoh metode isolasi bakteri seperti four-way streak, metode sebar, lalu metode pour atau tuang. Selanjutnya kita masuk ke metode four-way streak. Dapat diamati pada gambar di sebelah kiri itu adalah hasil pengamatan dari isolasi bakteri menggunakan metode four-way streak, di mana bisa dilihat ada garis-garis berwarna merah. Teramati
bahwa sampel yang diinkubasi selama 24 jam ini yang gambar di atas itu tidak memiliki koloni tunggal, tetapi dapat dilihat juga setelah melewati proses inkubasi selama 48 jam, dapat dilihat di gambar yang di bawah, sampel mulai memisahkan diri untuk membentuk koloni murni dengan ciri seperti sebaran berbentuk garis berwarna merah. Selanjutnya, metode isolasi bakteri selanjutnya adalah metode sebar atau spread. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri hasil pengamatan untuk metode sebar. Nah, isolasi dengan metode sebar ini memiliki ciri seperti lingkaran berwarna merah yang menandakan bakteri sedang berada di fase logaritmik yang setelah diinkubasi selama 24 jam. Dapat dilihat pada di gambar yang atas, lalu gambar yang di bawah menunjukkan setelah diinkubasi selama 48 jam jumlah koloni bakteri terlihat lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bakteri sedang ada dalam fase stagnan. Dapat dilihat juga pada wadah di mana koloni bakteri sebelumnya jauh lebih menyebar. Selanjutnya ada metode tuang. Dapat dilihat pada gambar di samping hasil pengamatan dari metode tuang. Nah, metode tuang ini juga memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan metode sebar. Dapat dilihat lingkarannya berwarna merah yang menandakan bakteri ini juga ada dalam fase logaritmik yang atas. Lalu gambar yang di bawah jumlah koloni bakteri yang berkurang setelah diinkubasi selama 48 jam, yang dapat dilihat juga koloni bakteri sebelumnya jauh lebih menyebar jika dibandingkan gambar kedua. Selanjutnya adalah inokulasi. Inokulasi adalah sebuah perlakuan yang diberikan pada mikroorganisme atau jamur untuk memindahkannya dari lingkungan asal ke lingkungan baru. Tujuan dari inokulasi adalah untuk melihat ada berapa banyak variasi mikroba yang ada dalam suatu media. Macam-macam metode inokulasi adalah metode tusuk, metode tanam, dan metode gesek. Metode tusuk adalah metode yang dilakukan dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum us yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media secara tegak lurus. Koloni bakteri akan tumbuh searah dengan tusukan. Bakteri yang tumbuh tidak motil karena hanya tumbuh pada bekas tusukan. Metode tanam adalah metode yang dilakukan dengan menempelkan kultur murni yang telah dipotong ke dalam medium baru guna menjaga pertumbuhan bakteri agar tetap tumbuh pada fase log. Metode gesek adalah metode yang dilakukan dengan cara menyentuhkan kawat us berisi koloni bakteri ke dalam medium NA slant dengan cara digesek membentuk pola zigzag guna menumbuhkan bakteri aerob dan memperluas bidang permukaan koloni bakteri. Berikut adalah hasil pengamatan dari inokulasi metode tusuk, di mana setelah 48 jam terlihat jelas koloni Serratia marcescens berwarna merah pada permukaan agar. Pada metode tusuk, waktu yang dibutuhkan bakteri untuk melakukan penetrasi sedikit, sehingga tinggi tingkat keberhasilan metode ini dalam menimbulkan bercak dan menunjukkan warna yang bagus. Selanjutnya terdapat hasil pengamatan dari inokulasi metode tanam, di mana setelah 48 jam hifa koloni Penicillium sp telah menyebar ke seluruh permukaan agar. Jamur Penicillium sp memiliki pertumbuhan koloni yang cepat dan menyebar pada suhu optimum 37 derajat Celcius dan aktivitas lipolitik cukup tinggi. Selain itu, kandungan nutrisi yang ada pada medium PDA juga menyediakan nutrisi dan makanan untuk proses pengembangbiakan jamur. Kemudian terdapat hasil pengamatan inokulasi metode gesek, di mana setelah 48 jam teramati adanya koloni Staphylococcus aureus berbentuk zigzag dan agar menjadi warna putih susu. Pada penggunaan metode gesek, perkembangbiakan mikroba akan lebih luas dan pembentukan koloninya akan lebih banyak dan sesuai goresannya. Semua mikroba yang hidup akan mengikuti arah goresan yang terbentuk, dan koloni yang terbentuk pun menyebar sesuai arah goresan dan ke permukaan goresan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan kali ini itu yang pertama adalah media pertumbuhan untuk bakteri Serratia marcescens dan Staphylococcus aureus adalah nutrien agar atau Na, yang mana merupakan media yang biakan yang dibuat dari ekstrak daging sapi, pepton, agar, NaCl, juga ekstrak yeast. Kemudian selain Na, media yang tepat untuk Serratia marcescens dan Staphylococcus aureus adalah nutrien broth atau NB, yang terdiri dari beef extract, yeast extract, natrium klorida, dan juga pepton. Sedangkan untuk media pertumbuhan jamur Penicillium dan juga Rhizopus oligosporus adalah potato dextrose atau PDA yang terdiri dari ekstrak kentang, dextrose agar, dan asam tartarat. Kemudian untuk poin yang kedua, fungsi dari autoklaf adalah untuk mencegah adanya kontaminasi atau media dengan prinsip dasar yaitu menggunakan uap panas dan tekanan tinggi. Dan untuk yang ketiga, fungsi dari filtrasi adalah agar didapatkan mikroba target yang tertahan di saringan dengan prinsip dasar menyaring mikroba dengan ukuran yang sesuai dengan mikroba tujuan. Kemudian kesimpulan yang keempat itu adalah alkohol 70% akan membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara melarutkan lemak. Kemudian untuk antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu sintesis protein. Apabila antifungi menghambat pertumbuhan fungi dengan cara mengganggu proses sintesis yang terjadi di dalam fungi. Kemudian untuk poin yang kelima, isolasi menghasilkan koloni yang terdiri atas beberapa isolat bakteri. Apabila purifikasi menghasilkan koloni murni satu dari suatu mikroorganisme. Dan poin yang keenam, perbedaan teknik kultivasi tergantung pada media dan kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan jenis mikroba yang akan dikembangbiakan. Berikut merupakan sumber yang kami pakai.
Sekian dari kelompok 7, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.